Buat kalian yang mau mengikuti giveaway kali ini, caranya gampang. Pertama, cukup subscribe channel Tukang Emas. Kedua, follow akun-akun Instagram yang terdaftar di monitor. Ketiga, komen sebanyak-banyaknya kata-kata yang tersembunyi di video ini. 6 pemenang akan dipilih 1 bulan setelah video pertamanya di-upload. So, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, like video ini, dan semoga kalian beruntung. Oke guys, di part ini kita akan membahas lebih dalam mengenai berlian, diamond, atau sahabat terbaik wanita. Katanya. Oke, buat ini kita khusus nih, kita langsung ganti pakaian nih, ya kan, biar kelihatan berbeda dong, karena kita mau membahas masalah diamond. Oke, sedikit intro dulu Bu, bahwa sebetulnya banyak yang udah kasih masukan, bikinlah tentang diamond, bikin konten tentang diamond gitu. Tapi sebetulnya sampai sekarang saya masih menahan, karena saya perlu tahu dulu seberapa jauh sih pengetahuan teman-teman atau para viewer tentang si diamond ini gitu. Nah, ini bisa dibilang sebagai titik mulanya lah untuk supaya kita mulai membahas berlian. Nah, dimulai dari talk show kali ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berlian. Pertanyaan pertama, Bu, boleh tahu lah berapa banyak perhiasan diamond koleksi Bu gitu loh. Itu cincin sama gelangnya iya. Itu gimana itu? Oh iya, kalau ini sih ya gelangnya yang lucu-lucu ini pasti dari Toko Emas Kencana Tegal ya. Special custom. Special. Jadi dibikinin khusus. Kalau cincin ya sembari jalan kemana gitu, lihat ada yang lucu ya udah beli gitu. Memang kalau orang suka berlian itu beda. Iya. Beda. Gitu ya. Auranya beda, lain-lainnya beda. Uangnya pun juga beda gitu kan. Oke. Amin. Ada nggak sih Bu arti khusus dari perhiasan diamond yang Ibu punya? Apa misalkan ada pencapaian khusus, terus oh ini pencapaian saya beli diamond gitu. Kalau diamond itu memang kalau buat saya sih bener-bener sahabat banget. Terus juga sebagai salah satu bentuk self reward. Self reward karena memang kita udah kerja keras, kita udah banting tulang, kita udah mengabdikan diri sebagai dokter untuk pasien gitu. Apa ya kira-kira yang bisa jadi self reward? Nah, akhirnya ya udah pengen bikin yang manis, yang bisa dipakai juga untuk sehari-hari, daily rutin juga bisa dipakai. Nah, akhirnya bikin gelang deh sama Toko Emas Kencana Tegal. Bikinnya ke dia aja. Tapi ini perhiasannya sebetulnya diamondnya tuh banyak banget, cuman nggak dibuka aja di sini gitu kan? Ya ada lah beberapa ya. Ntar ketahuan sama mbak-mbak mas-mas pajak lah. Papi. Papi juga belum masih ada satu belum. Ada pengen model yang lagi dipengenin gitu. Kata papi iya ntar, oh ya udah berarti nanti dapat yang model itu gitu. Ya sebentar lagi lah. Sebentar lagi. Satu minggu lagi. Amin. Oke. Berarti kalau kayak kita kan, kalau cowok biasanya kan larinya ke jam tangan. Iya, gitu betul. Jadi ada arti khusus di mana kalau misalkan kita mencapai sesuatu, oh kita membeli produk ini karena kita mencapai sesuatu target pendek lah ya. Iya. Target pendek, kita mencapai target itu lalu kita self reward dengan betul. Sama juga dengan perhiasan diamond itu ya Bu ya. Betul. Kadang juga ada momen yang kita ingat, misalnya lahiran anak pertama gitu kan, lahiran anak pertama, beli ini kayaknya pas deh karena namanya Queen, terus modelnya yang agak seperti ratu, seperti princess, mungkin yang batunya modelnya lucu-lucu gitu. Nah, akhirnya belilah gitu. Terus anak kedua cowok lebih maskulin, nanti belinya yang ya mungkin karena kita lebih menghargai momen aja sih, lebih menghargai momen dan
akhirnya kita apresiasi dalam bentuk membeli berlian, kan investasi juga. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter, sebagai wanita karir gitu ya Bu ya, kenapa ibu suka sekali sama berlian? Oke. Jadi udah sempat saya singgung sebelumnya sih, memang kalau berlian itu dia lebih strong, lebih powerful gitu ya, dan lebih tahan dengan situasi apapun gitu. Sebenarnya filosofinya sama sih dengan wanita yang kuat, yang tangguh, yang tahan banting di dalam situasi kondisi rumah tangga ataupun pekerjaan yang lebih berat sekalipun, kita tetap survive. Nah mungkin lambang dari kekuatan itu salah satunya juga bisa kita apresiasi dengan diamond gitu. Bisa beli cincin, pakai cincin atau pakai bangle yang ada unsur diamondnya, itu pasti membuat kita lebih classy, lebih elegan, lebih percaya diri pastinya, dan lebih lebih menghargai diri sendiri sih. Berarti hanya menggunakan perhiasan diamond itu pun itu sudah memboost kepercayaan diri Bu? Oh iya, amat sangat. Karena diamond itu kan masih menjadi salah satu barang prestis ya. Tingkat tertinggi lah kita bilang dalam gitu perhiasan, ya, dalam gitu perhiasan gitu ya. Masih diduduki oleh diamond. Jadi kapanpun kita pakai diamond, kita akan merasa lebih baik dari sebelumnya gitu, lebih kuat, lebih strong. Dan misalnya di COVID gini, musim COVID, musim pandemi ya, saya pikir pakai diamond ya bisa bikin kita relax, bisa bikin kita happy, akhirnya imunitas kita juga tinggi gitu kan ketika kita beli diamond. Dan beli diamond tuh bukan yang beberapa kerat yang gede gitu, nggak harus seperti itu. Cuma unsur diamond itu yang syarat dengan kekuatan gitu, powerful, juga powerful. Nah, Ibu kan sudah dibilang dalam tanda kutip koleksinya udah ada. Nah, gimana nih buat teman-teman yang baru mau mulai nih? Oke nggak sih untuk mulai, atau kita mulai dengan gimana sih cara mulai koleksi berlian itu, gimana cara memulainya? Oke, kalau cara memulai koleksi berlian kita bisa sambil ngelihat, ada rumusnya ya. Rumusnya itu 5C ya kalau nggak salah. 5C ya kayaknya. Color 4C berarti ya. Color, karat, clarity, sama cut potongannya. Nah, potongan. Itu kita bisa lihat juga dari situ. Kalau ya untuk pemula sih saya sarankan mungkin bisa mulai dari cincin gitu ya. Mulai dari cincin, nggak harus yang langsung matanya karatnya besar gitu, tapi yang kecil-kecil tapi sudah ada unsur diamondnya sih, itu sudah mulai cukup. Nanti kalau sudah mulai budgetnya sudah mulai bagus, sudah mulai stabil, kita bisa naik ke koleksi yang lebih rumit dari itu. Ya, karena sebetulnya diamond itu pun biasanya settingannya kan agak menonjol ya Bu ya. Iya betul. Jadi buat customer atau viewer yang biasa menggunakan perhiasan yang rata, itu juga menjadi sebuah penyesuaian gitu ya Bu ya? Iya betul. Mungkin kalau looknya biasa yang rata, plain gitu, tiba-tiba pakai diamond yang agak menonjol gitu, mungkin mengganggu. Sedikit mengganggu. Jadi perlu memang adaptasi dulu. Apalagi kalau misalkan pertama kali beli berlian itu langsung yang katakanlah 100 juta itu yang besar yang gitu. Besar, itu mungkin sangat mengganggu lah untuk melakukan melakukan kegiatan sehari-hari juga sangat mengganggu gitu ya Bu ya. Betul. Nah mungkin untuk hal-hal seperti itu mungkin lebih baik untuk special event gitu atau gimana? Iya mungkin untuk acara pesta yang lebih glamor gitu, atau kondangan di acara-acara kenegaraan mungkin, atau acara yang lebih formal gitu, itu bisa kita pakai. Oke guys, sebetulnya dulu pun waktu kita baru ngobrol masalah perhiasan ya, itu Bu Dokter ini banyak nanya sama saya juga spesifik mengenai berlian gitu. Contoh, beliau tunjukkan foto ini, worth it nggak sih kalau harga segini, worth it nggak kalau harga segini. Nah, dari situ saya juga bukakan ke Ibu Dokter bahwa berlian itu nggak serta-merta pasti mahal sekali, gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kita pun kita pun membuat perhiasan custom berlian itu
bisa disesuaikan juga dengan Budget, ya on budget. gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang mau memulai koleksi berlian, bisa dimulai dengan berlian yang sedikit lebih murah. Meskipun secara kualitas tidak jelek ya Bu ya. Iya, betul. Kualitasnya pun kita bisa menggunakan kualitas yang bagus, tetapi kita balance dengan kemampuan kita. Dan juga ya itu adaptasinya itu ya Bu ya, dimana Iya. kita harus mulai menggunakan berlian itu harus lebih hati-hati Ya, gitu. betul, Kemudian pembawaan kita juga pasti berubah, aura kita berubah gitu Bu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke guys, so pembahasan kita mengenai wanita dan perhiasan kita akhiri sampai sini terlebih dahulu. Gua harap kalian mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan tentang wanita, tentang perhiasan, tentang kecantikan, tentang aura, apalagi tentang berlian. Nah, kita akan bahas perhiasan berlian lebih mendetail untuk waktu yang akan datang. Oke, stay tune on my channel. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga pencinta perhiasan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dian. Sama-sama. And for your information, ini kita di tempatnya dia, di tempatnya Dr. Dian gitu loh. Jadi kita bener-bener bertamu ini. So terima kasih banyak untuk Ibu Dokter dan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kita sudah dibolehkan untuk main ke sini. Oke, see you on the next video. Bye-bye.